Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad faza man ittaqa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, hingga pada saat ini kita bersama-sama dapat hadir untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita semua masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terlebih daripada itu, pada hari ini, hari Jumat yang terakhir di tahun 1443 Hijriah, besok insya Allah kita akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, berakhir dan bermulanya tahun baru Hijriah ini menandakan bahwa pembangunan masyarakat Islam atau pembangunan masyarakat Islami sudah 1443 menurut perhitungan Hijriah, atau 1600 menurut perhitungan Masehi. Karena penetapan kalender Hijriah adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu 17 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Penamaan Hijriah terambil dari peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi
yang kemudian ditetapkan sebagai dimulainya perhitungan tahun Hijriyah. Pembuatan kalender Hijriyah berdasarkan permasalahan surat menyurat kala itu yang dialami pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin. Saat itu pemerintahan Islam menemukan kesulitan mengidentifikasi dokumen yang tidak bertahun maupun tidak berbulan dan bertanggal. Ditambah lagi banyak wilayah kekuasaan Islam yang memiliki penanggalannya sendiri, sehingga pengarsipan menjadi semakin rumit dan tidak seragam. Satu misal, Gubernur Mesir Amr bin As atau Gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari yang menemukan surat dari khalifah tidak bertanggal. Kemudian ia balas, "Khalifah, surat Tuan yang tak bertanggal sudah aku terima dan sekarang aku balas." Jamaah Jum'ah rahimakumullah, setelah berdiskusi mereka sepakat membuat sistem penanggalan Hijriyah yang dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, tentu bersama kaum muslimin dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dengan alasan karena saat itulah titik awal membangun masyarakat Islam, masyarakat yang Islami. Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat berpendapat bahwa peristiwa itu sangat penting dalam sejarah Islam, sehingga Muslim bisa mengambil sebuah contoh manakala hadir tahun baru Hijriyah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, nama bulan yang pertama dalam kalender Hijriyah adalah Muharram. Kemudian 15 Juli 622 Masehi ditetapkan sebagai 1 Muharram 1 Hijriyah. Walaupun sesungguhnya hijrah Nabi SAW meninggalkan Makkah menuju Madinah, beliau mulai dari tanggal 27 Safar dan sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi pada bulan Muharram, kaum muslimin sebagian sudah ada yang meninggalkan Makkah menuju Madinah. Akhirnya sejarah penanggalan Islam ini pun dimulai terhitung dari peristiwa hijrahnya Rasulullah beserta kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dan hingga saat ini kalender Hijriyah sudah memasuki tahun 1443 dan sebentar lagi akan memasuki kalender tahun Hijriyah 1444. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang orang-orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah sejatinya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bermakna meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna hijrah inilah yang identik dengan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah meninggalkan kampung kufur ke kampung iman untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
sudah terjadi dalam sejarah. Hijrah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk selanjutnya melaksanakan kebiasaan-kebiasaan, melaksanakan kebajikan. Inilah pesan yang tersirat di dalam hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya merupakan strategi dakwah perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya semangat hijrah sesungguhnya adalah melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti pula adalah menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja min dullil ma'siyati ila izzit ta'ah, aghnahu Allahu min ghairi malin, wa ayyadahu min ghairi jundin, wa azzahu min ghairi ashiratin." Barang siapa yang meninggalkan kehinaan, kemaksiatan, lalu melaksanakan kemuliaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan meskipun tanpa harta. Allah akan memberikan kekuatan meskipun tanpa disertai tentara. Dan Allah akan mengalahkan musuhnya walaupun tanpa pasukan yang banyak. Inilah sebabnya jamaah rahimakumullah, memperingati tahun baru Hijriah memiliki satu makna yang sangat dalam, karena identik dengan mengamalkan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan kebenaran dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kemampuan untuk melaksanakan hidayahnya, dan memasukkan kita semua ke dalam golongan hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha waf'alul khairat wastanibu 'anis sayyiati la'allakum tuflihun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati wat taslim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wardu anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء ما لم يدفع غيرك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله